Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Farindrawan, nomor absen 6 dari kelas 10 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu teks hikayat. Adapun materi yang dibahas yaitu yang pertama ada pengertian teks hikayat, yang kedua ada ciri-ciri teks hikayat, yang ketiga ada struktur teks hikayat, dan yang keempat ada kaidah kebahasaan teks hikayat. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teks hikayat. Teks hikayat adalah jenis karya sastra lama yang berbentuk prosa. Hikayat biasanya mengandung nilai-nilai moral dan sering kali disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi lainnya. Pembahasan kedua, saya akan membahas tentang karakteristik atau ciri dari teks hikayat. Yang pertama ada kemustahilan. Baik cerita, tokoh, dan latar dalam hikayat mengandung kemustahilan. Dengan kata lain, hikayat tidak logis serta tidak bisa diterima oleh nalar. Contohnya, air susu harimau dapat menyembuhkan sakit mata yang diderita oleh seorang putri kerajaan. Yang kedua ada tokoh sakti. Tokoh-tokoh yang terkandung pada hikayat biasanya mempunyai kemampuan seperti di film superhero. Dalam kisah Mahabharata, ada tokoh Arjuna yang memiliki kemampuan memanah di atas rata-rata. Ada pula Gatot Kaca, tokoh perwayangan Jawa yang bisa terbang tanpa menggunakan sayap. Yang ketiga ada anonim. Kebanyakan penulis cerita hikayat tidak diketahui secara pasti atau anonim. Hikayat disampaikan melalui lisan dan turun-temurun. Yang keempat ada istana sentris. Jika kalian perhatikan, latar belakang cerita dalam hikayat biasanya berlangsung di istana. Perebutan tahta, konflik antar saudara, perjodohan putri dan pangeran, perang antar kerajaan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada alur berbingkai. Karakteristik lain terdapat pada hikayat yaitu alurnya yang berbingkai. Artinya, suatu hikayat dapat memiliki lebih dari satu cerita. Pembahasan ketiga, saya akan menjelaskan tentang struktur dari teks hikayat, yaitu yang pertama ada orientasi, bagian yang berisi keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Yang kedua ada komplikasi, bagian yang berisi urutan kejadian sesuai sebab dan akibat, serta munculnya berbagai konflik. Yang ketiga ada evaluasi, bagian yang berisi penyelesaian masalah. Yang keempat ada revolusi, bagian yang berisi solusi penyelesaian dari konflik. Yang kelima ada koda, bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari suatu hikayat, serta pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks hikayat yang pertama ada kata arkais. Kata arkais adalah kata yang berhubungan dengan masa dahulu. Contohnya, langis, jangat, dan maharana. Yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau konjungsi kronologis adalah kata penghubung untuk menandakan urutan waktu. Contohnya, sebelum, sesudah, lalu, setelahnya, hingga, sampai, sejak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga ada majas. Majas adalah gaya bahasa agar kalimat menjadi lebih hidup. Dalam hikayat ada dua jenis majas yang biasanya sering digunakan, yaitu majas simile antonomasia dan hiperbola. Ini dia pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.